Kita ngobrol di PR. Tagihan air, Pak. Iya. Belum bayar pajak, Pak. Iya. Bayaran si Ade, Pak. Iya, nanti sekalian ke kota. Uang belanja habis, Pak. Belum ke ATM lagi. Jauh. Mau bayar ini itu, pakai BJB bisa aja, gampang, gak pakai ribet. Bayar tagihan, bisa. Setor dan tarik tunai, bisa. Bayar pajak, bisa. Beli pulsa, bisa. Aduh, mau dapat penghasilan tambahan juga? Bisa. Dengan jadi agen laku pandai BJB Bisa, Anda akan dapat keuntungan dari setiap transaksi. Cukup siapkan KTP, memiliki rekening bank BJB, dan lengkapi administrasi. Hah? Jangan kasih ke saya. Langsung aja ke bank BJB terdekat. Jadi agen BJB Bisa, dapat penghasilan tambahan, gak pakai ribet. BJB Bisa, sahabat masyarakat gak pakai ribet. Dengan BJB Bisa, Anda bisa merasakan kemudahan dari banyak fitur lainnya. Ayo, buruan! Daftar jadi agen BJB Bisa sekarang juga. BJB. Assalamualaikum Sobat PR. Bagi kita mungkin mengambil uang di orang-orang kota itu udah biasa ya. Kita datang ke ATM, mau bertransaksi, ngirim via mobile banking udah biasa. Tapi tidak begitu ceritanya bagi teman-teman kita yang ada di daerah pelosok. Untuk mencapai ke sana, kadang untuk mencapai ke kantor ATM terdekat tuh butuh waktu 1 jam, 2 jam. Belum ongkos bensinnya seperti apa. Itulah awalnya OJK minta perbankan tuh membuat sebuah sistem yang bisa membantu teman-teman di pelosok. Dan salah satunya yang udah diaplikasikan adalah teman-teman di Bank BJB. Yaitu Laku Pandai ya Kang ya? Laku Pandai. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang tentang Laku Pandai ini dengan Kang Dani Arya. Beliau sebagai manajer finansial inklusi yang mengurusi soal bagaimana bisa mengakses nih teman-teman kita yang ada di perkampungan, di pelosok-pelosok. Kalau di Jawa Barat, mungkin di Jawa Barat Selatan banyak ya Kang ya. Bagaimana mereka bisa bertransaksi bahkan di malam hari gitu ya, mau subuh, mau 24 jam barang gitu ya Kang ya. Nah mungkin kita bisa cerita nih Kang, itu cerita awalnya Laku Pandai itu bagaimana dan kenapa BJB memilih untuk melakukan itu? Oke, baik. Laku Pandai sendiri, kalau kita lihat ya Bank BJB ini mulai menyelenggarakan Laku Pandai sejak tahun 2016 Kang Satria. Berarti sekarang udah jalan 7 tahun. Hampir 7 tahun. Dulu 2016 di launching di daerah Garut untuk Laku Pandai. Apa Garut Kang? Di Cikajang. Kenapa tak Garut? Di Garut kayaknya mungkin nasabah kita di sana cukup banyak ya, potensial juga daerah-daerah, karena Garut ini merupakan banyak pelosok-pelosok desa-desa, kan hampir ada sekitar ratusan desa di sana. Iya. Nah, tahun 2016 itu kita dapat izin dari OJK untuk menyelenggarakan Laku Pandai. Call name kita BJB Bisa namanya. BJB Bisa. BJB Bisa. Jadi bisa transaksi apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, udah hampir 7 tahun berjalan, mungkin ya banyak lika-liku yang kita hadapi untuk handling agen ini, termasuk penyediaan alat edisi dan aplikasinya juga. Nah, untuk Laku Pandai sendiri ini di BJB dengan call name BJB Bisa, hampir ada sekitar 15.000 agen yang udah tersebar di seluruh jaringan kantor kita. 15.000. Apakah semua bank bisa bikin agen Laku Pandai itu? Kalau nggak salah ya, dari 140 sekian bank yang tersebar di seluruh Indonesia, yang ada di Indonesia,
nggak semuanya bisa menyelenggarakan laku pandai gitu, Kang Satria. Kalau nggak salah ada 35 bank, itu 27 bank konvensional, dan sisanya itu bank syariah yang berhak menyelenggarakan laku pandai. Jadi bank-bank tersebut dimungkinkan untuk bekerja sama baik dengan perorangan, dengan latar belakangnya baik itu mau pegawai, ataupun dia punya usaha, atau badan hukum, untuk kerjasama dengan bank langsung untuk menyelenggarakan laku pandai. Nah, laku pandai sendiri ini memang tujuan dari OJK itu untuk membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan anggota masyarakat yang belum mengenal, belum memanfaatkan, atau belum terlayani oleh produk perbankan ataupun jasa keuangan lainnya. Nah, ini salah satu tujuan dari OJK untuk membuka akses keuangan seluas-luasnya. Karena untuk laku pandai ini selain untuk melayani transaksi perbankan, bisa juga untuk melayani transaksi pembayaran atau pembelian atau pembayaran tagihan-tagihan bulanan yang sifatnya rutin. Jadi kayak beli pulsa atau token apa gitu ya bisa. Ya, termasuk di kita juga di Bank BJB bisa melayani pembayaran pajak gitu Pak, pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, bisa di agen kita. Pembayaran pajak bumi dan bangunan juga bisa dilakukan di agen-agen kita seperti itu. Nah, maksimal transaksinya nggak ada ya? Atau maksimal transaksi itu menyesuaikan saja dengan kemampuan atau modalnya si agen sendiri. Oh, jadi si agen itu berarti dia harus sedia uang cash mungkin ya? Cash mungkin ya, cash ataupun saldo di rekeningnya. Ya, karena kalau tadi ya untuk beli voucher kayak gitu ya. Ya, betul. Kalau dia sedia dana cash atau tunai, kalau misalkan ada yang datang ke agen tersebut mau tarik tunai, kan dia harus siap sedia uang tunai. Nah, seperti itu. Ada yang store tunai, dia harus nyiapin saldo di rekeningnya. Karena ada perpindahan mutasi debit dari rekening agen ke rekening tujuan yang nabungnya itu. Nah, kalau nih misalkan kan ini kan akan efektif bagi mungkin orang-orang di perkampungan ya, di pelosok-pelosok, termasuk mungkin ibu-ibu rumah tangga ya. Iya, betul. Nah, untuk menjadi agen itu ada syarat-syarat tertentu nggak? Syaratnya mudah sekali, Pak Satria. Syarat untuk menjadi agen BJB Bisa diutamakan memiliki rekening Bank BJB, itu aja. Itu pertama ya? Itu yang pertama. Selain itu fotokopi identitas dong, fotokopi identitas. Kalau misalkan dia punya usaha, ya minimal ada surat keterangan usaha. Ya minimal udah 2 tahun lah jalan seperti itu. Terus minimal usianya 21 tahun. Itu ketentuan dari OJK-nya pun seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan nih ibu-ibu atau misalkan dia punya warung, dia mau nambah penghasilan di luar usaha utama, dia jadi agen juga, bisa sekalian jualan pulsa, terus menerima pembayaran pajak. Nah, terus melayani transaksi perbankan juga, mini banking. Dia juga bisa nanti jadi tokoh perbankan di wilayah tersebut. Sosok yang bisa dipercaya gitu. Oh, tapi itu ada ini nggak? Kalau kita kan misalnya pengen mempercaya orang, ada profiling dulu nggak sih dari BJB-nya dulu nih orang ini layak nggak untuk menjadi agen? Nah, kita juga ada customer due diligence ya terhadap agen ini, di mana setiap pengajuan atau pendaftaran jadi agen, nah kantor cabang yang terdekat di domisili agen itu datang ke lokasi agen calon agennya. Jadi bener nggak nih dia punya usaha, bener nih dia punya penghasilan utama atau sumber penghasilan utamanya nih apa nih, apakah dari warung, apakah dia pegawai atau apapun lah profesinya. Nah, kita lihat dulu, terus di wawancara singkat mungkin ya profil si calon agennya, di data bener nggak masyarakat warga sini, karena agen pun kita harus laporkan ke otoritas jasa keuangan lokasinya. Tetap ya? Harus jadi memang masuk datanya ke pusat juga itu? Masuk kita daftarkan ke otoritas jasa, laporkan, maksudnya dilaporkan ke otoritas jasa keuangan, di mana lokasinya, namanya siapa, gitu. Transaksinya pun kita laporkan ke otoritas jasa keuangan setiap triwulan. Gitu. Jadi benar-benar agen resmi bank gitu. Jadi ada fit and proper test gitu ya minimalnya gitu. Nah, tadi kan dilihat juga dia punya penghasilan utama apa gitu ya. Nah, kalau yang nggak punya penghasilan utama gimana Kang? Bisa nggak kayak gitu? Itu disarankan sih dia punya penghasilan utama ya. Kalau misalkan dia tidak dapat memenuhi transaksi nasabah-nasabah yang akan transaksi itu agak kesulitan kalau misalkan dia nggak punya. Iya, jadi transaksinya nggak ada uang, nggak ada perputaran uang. Ya, betul. Nggak ada perputaran uang. Kalau hanya nunggu kan repot juga ya. Betul. Jadi si agen itu harus dia modal sebetulnya, siap modal dulu. Nggak apa-apa misalkan kecil-kecilan dulu untuk melayani transaksi pembelian atau pembayaran tagihan misalkan. Kalau mini banking kan biasanya besar-besar ya, di atas 100.000 mungkin atau penariknya agak kesulitan modal, ya sulit juga untuk berkembang atau memutarkan usahanya di bisnis keagenan ini gitu. Nah, dari 15.000 itu paling banyak itu perempuan atau pria? Nah, untuk memang
Paling banyak tuh, jadi gini Pak Satria, jadi ada yang badan hukum, ada juga yang perorangan. Perorangan. Jadi memang komposisinya kalau nggak salah sih banyak terdaftar tuh pria. Gitu. Pria. Oh. Iya, pria. Tapi agen terbaik kita di Bank BJB itu ada salah satu profil agen kita di daerah Tegal Bulet kalau nggak salah. Tegal Bulet. Di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, Di Sukabumi. Kabupaten Sukabumi itu transaksinya per bulan hampir 6 miliaran. 6 miliar? 7 miliar, iya. Per bulan. Perputaran transaksinya. Dia bisa mendapat penghasilan tambahan dari usaha utamanya yaitu konveksi ya. Penjualan baju-baju kayak gitu, dia jadi agen. Dari agen itu dia dapat sekitar 4 sampai 5 juta rupiah per bulannya. Lumayan itu ya. Iya. Uang itu mah uang santai aja. Iya, nah dia tuh udah bisa daftarin haji nih. Kemarin dia juga bisa beli mobil kayak gitu. Itu dari situ agen, iya. Dia udah berlama-lama itu. Itu dia udah hampir 3 tahun Pak Satria. 3 tahun. Tapi karena kegigihannya, terus masyarakat di sana udah percaya sama dia, terus jauh dari bank, jadi masyarakat di wilayah tersebut transaksi ke agen itu, agen tersebut, karena dia udah sering dapat training juga dari kita, sering kita hadirkan di acara-acara Bank BJB seperti itu. Jadi success story lah gitu. Ibu-ibu ya itu teh. Ibu-ibu. Nah di tempat ibu itu ya ke bank terdekat berapa jauh? Ke KCP mungkin ya, ada KCP. Kantor cabang pembantu di sana itu sekitar 1 jam lebih lah ke sana. Lumayan tentunya. Iya, ada effortnya juga. Itu kan di pelosok gitu ya, hutan-hutan katanya gitu. Jadi saya kalau ngambil uang tuh pakai motor, ya agak was-was juga sedikit katanya seperti itu. Iya kan lumayan dia harus ngambil uang ya ketika ngambil uang di bank untuk tadi transaksi untuk operasionalnya gitu. Jadi si agen tuh harus sedia dana operasional, baik itu tunai ataupun di dalam rekening. Tapi agen-agen kadang gini Pak Satria ada paguyubannya, ada grup WhatsApp atau paguyubannya atau komunitasnya. Nah mereka tuh saling bantu. Setiap agen tuh nggak saingan, justru saling bantu. Kalau misalkan saya perlu uang nih, di kamu ada nggak uangnya? Ambil narik sini aja. Jadi nggak usah ke jaringan kantor bank, nggak usah jauh-jauh ke jaringan. Bisi kan jauh tinggi situnya. Ada agen yang sesama agen BJB bisa. Dia datang ke sana juga, saya mau setor, saya perlu uang tunai. Nah itu bisa saling bantu juga. Jadi kekeluargaannya justru ini bagus gitu. Nah itu ada ini nggak? Misalkan kalau minimarket kan biasanya ada batasan ya di tiap 100 meter atau berapa ratus meter boleh ada lagi. Nah kalau agen ini ada batasan coverage nggak Kang? Atau kalau nggak salah di POJK tuh 1 kilometer ya? 1 kilometer. Ya. Beberapa kilometer, 1 kilometer kalau nggak salah itu ada jaraknya. Tapi kalau kita lihat sih di lapangan di bank lain pun berdekatan kadang ada seperti itu. Nggak masalah sebenarnya. Iya, karena mungkin kebutuhan juga ya. Nah, benefit yang diperoleh si agen ini apa aja Kang? Kan ketika apakah dari nilai transaksi atau bagaimana tuh Kang? Nah, ada beberapa benefit yang didapatkan oleh agen. Di antaranya itu komisi ya, udah jelas, atau fee. Kita berbagi komisi berdasarkan PKS dengan agen. Nah, komisi untuk agen ini dari biaya transaksi itu sebesar 50% Pak Satria. Komisinya 50%? Dari setiap transaksi? Dari setiap biaya administrasi. Oh, biaya administrasi. Ya. Jadi misalkan kalau tarik tunai 2 juta, nah biayanya 5.000 nih. Itu agen dapat 2.500-nya, 50%-nya. Sisanya itu antara bank dengan pihak ketiga yang udah kerja sama-sama bank gitu. Dalam penyediaan alatnya. Iya. Gitu. Oh, jadi 2.500 setengahnya lumayan. Ya, kalau 5.000 gitu. Ya. Biaya di agen itu kalau di BJB bisa itu termasuk murah loh. Murah. Jadi bisa jadi pilihan juga buat nasabah-nasabah Bank BJB, transaksi di agen itu lebih murah dan terjangkau lah gitu. Nah, misalkan gini ya, karena dia ngambil banyak, ada rasa terima kasih, pengen bayarnya lebih dari si konsumen, boleh nggak gitu? Itu silakan saja, kita nggak tutup mata ya. Memang di lapangan terjadinya seperti itu, tapi kita udah rekomendasikan biaya transaksinya seperti ini. Kita pun Bank BJB cukup transparan dalam menghadirkan biaya transaksi di struk transaksinya. Di situ ya. Jadi kalau ngasih lebih mah nggak gitu. Kalau ngasih lebih ya itu rezeki agennya, nggak bisa ditolak mungkin ya. Seperti itu. Nah tadi kan bener nggak itu mereka tuh bertugasnya 24 jam malah gitu ya? Ya semampu agennya aja. Kalau misalkan ada yang mau transaksi ya kepepet butuh malam-malam butuh ngirim uang untuk anaknya di kota gitu ya? Ya itu selama si agennya mampu itu bisa dilayani. Jadi fungsi agen ini sebetulnya mirip ATM Pak Satria. 24 jam bisa. Jadi nggak
nggak ada jam operasionalnya. Ya. Itu keuntungan agen, jadi agen juga gitu. Jadi untuk bank juga sebetulnya bagus nih untuk ekspansi bisnis. Kalau misalkan kan kantor bank, baik itu cabang, KCP ataupun kantor kas, itu kan ada jam operasionalnya, jam 3 tutup. Agen mah digedor malam-malam juga ya. Siap aja. Terus biaya ini juga berkurang ya, minimal tidak usah bikin kantor gitu iya, ya. Gitu, nah itu cocok untuk ekspansi bisnis bank, untuk memperluas jaringan, nggak harus buka kantor. Banyakin agennya. Era digital sekarang mah udah bisa di mana saja. Betul. Jadi Apalagi sekarang digitalisasi kan udah ini ya, masif gitu ya. Nah kalau kan itu berarti kan transaksi gitu kan perlu ada jaringan internet juga ya. Betul. Kalau di Jawa Barat yang masih blank spot di mana? Sebetulnya untuk agen-agen kita ini alat-alatnya, terutama kalau pakai edisi ya, mesin edisi itu mengikuti ke jaringan terkuat di wilayahnya. Jadi kita dari Bank BJB sebelum agen itu kita pasang mesinnya, kita tanya dulu jaringan terkuat di sana providernya apa. Gitu? Kita sesuaikan. Disesuaikan di sana ya. Karena kita juga pakai mesin edisi Android, jadi kalau misalkan jaringan SIM card-nya jelek, itu kalau misalkan di si agennya punya WiFi, kita sambungin pakai WiFi juga bisa. Karena edisinya Android, udah mirip HP mobile. Lebih mudah ya sekarang. Lebih mudah sekarang. Begitu salah satu keunggulan digitalisasi zaman sekarang, mempermudah kita gitu. Nah, saya pengen jauh jadi penasaran. Tadi kan si ibu tadi sendiri aja 6 miliar ya. Nah, kalau tercatat nggak bulanan sekarang dari agen Laku Pandai aja seluruhnya gitu berapa? Untuk rata-rata transaksi volume per bulan ya, dari Januari sampai Juli itu rata-rata di 120 miliar. 120 miliar per bulan agen-agen kita itu. Transaksi nilainya hampir 695 miliar. 695 miliar. Itu dari trennya naik terus ya? Dari Januari trennya naik terus. Namun memang terjadi anomali nih Pak Satria kalau misalkan bulan dekat-dekat bulan puasa. Transaksi di agen kita tuh justru naik banget gitu. Malahannya? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya dari tren data kita, memang kalau ada bulan puasa agak naik sendiri gitu. Sisanya ya naik sih. Alhamdulillah untuk Bank BJB Bisa ini naik terus dari tiap bulan transaksinya, namun tiap bulan puasa atau Lebaran itu melonjak sendiri. Karena mungkin ada THR, mungkin ya gaji apa gitu ya. Itu transaksi yang dari desa ke ini atau dari yang ke desa sudah? Bolak-balik sama aja? Sama aja sih. Jadi kemarin ada peningkatan bulan puasa itu ada lebihnya 25 miliar gitu. Dari bulan-bulan biasa gitu. Kan biasa rata-rata 120 miliar. Kalau bulan puasa itu justru agak sedikit banyak yang transaksi di agen. Karena mungkin ya untuk THR juga, belanja. Bank banyak tutup kan kalau bulan puasa, tutupnya lebih cepat kan kalau bank. Nah, mungkin masyarakat lebih bertransaksi ke agen. Karena di agen ini nggak perlu, kalau ke bank mah kan kita harus dandan mungkin pakai sendal, kalau pakai sepatu. Kalau ke agen mah nggak usah kayak gitu. Nah, tetangga kayak tetangga pakai daster, nggak usah antri, sarungan gitu. Nggak formal gitu lah kalau transaksi di agen. Nah, seperti itu mungkin keunggulannya di agen. Si agen juga kadang kan dekat sama pelanggan-pelanggannya, suka ngobrol atau apa. Jadi nggak formal lah untuk transaksi di agen ini. Jadi dipercaya juga sama tetangga-tetangganya. Betul. Nah, kalau mencegah apa ya, kenakalan-kenakalan itu ada nggak sih Kang di sini? Nah, kalau misalkan mencegah kenakalan, mungkin kenakalan seperti apa ya? Mungkin menaikkan biaya administrasi. Kalau nilap nggak mungkin ya, itu mah langsung transaksi ya di situ ya. Transaksinya real time Pak Satria. Jadi tenang kalau untuk nasabah-nasabah yang transaksi di agen ini sifatnya real time. Jadi kalau mau setor, tarik itu rekening pasti langsung nambah atau kedebet tergantung transaksinya. Jadi real time transaksi di agen itu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itu. Nah, untuk bukan edukasi mungkin ya. Kita sering edukasi juga, kita lakukan gathering dengan agen-agen kita gitu Pak Satria. Jadi kalau misalkan ada info, ada fitur tambahan, kita sering lakukan gathering ataupun sosialisasi ke agen-agen kita gitu. Jadi edukasinya mungkin di sana kita tetap buka sama agen langsung pada saat gathering mungkin dengan agen-agen kita. Nah kan tadi transaksi keuangan. Nah kalau ada warga nih mau pinjam uang kumaha Kang, bisa nggak lewat si agen ini? Nah pinjam uang kredit mungkin kredit misalkan gitu ya. Ini si agen udah kayak diperlakukan seperti kantor kas mungkin ya atau kantor cabang pembantu. Nah, namun kalau misalkan ada nasabah atau calon debitur yang saya bisa nggak ngajuin kredit di agen. Nah, itu agen hanya mereferalkan saja. Jadi agen hanya menerima permohonan dokumen, nah nanti agen tinggal koordinasi dengan petugas bank di kantor terdekat kita gitu. Ya, jadi nanti tetap yang
melakukan analisa ataupun Verifikasi data dan lain-lain. Petugas bank langsung survei, ya? itu langsung petugas bank. Nah, itu memang agen tersebut ditugaskan memang harus seperti itu, Pak Satria. Jadi itu di POJK-nya pun agen pun dapat melakukan penyaluran kredit, tapi hanya menerima permohonannya saja. Nah, nanti perkara untuk nyairin boleh di agen. Saya mau nyairin di agen A misalkan, nggak semua, misalkan sekian dulu. Nah, itu bisa. Bayar angsurannya pun nggak usah harus ke bank si debitur tersebut. Bisa ke agen. Di agennya aja langsung gitu. Ya usah jauh-jauh ke bank lah sekarang mah. Tapi agen mah kudu diriuhkeun naginya, nggak usah harus nggak dibeban untuk nagih ya. Itu petugas bank aja. Agen hanya menerima setorannya, pembayaran angsurannya aja. Gitu. Oh, ya menarik juga. Nah, si agen kan ini ada warga gitu ya. Terus dia pengen jadi nasabah banknya BJB. Betul. Bisa ke agen atau sama referral juga ke KCP terdekat atau gimana? Kalau misalkan dia mau jadi nasabah Bank BJB, lewat agen itu bisa, Pak Satria. Agen ini selain melayani transaksi perbankan, bisa juga membuka rekening. Oh, bisa? Ya, namun kalau untuk pembukaan rekening di agen ini, pembukaan rekeningnya karakteristiknya beda dengan tabungan-tabungan reguler yang ada di bank, khususnya di Bank BJB ya. Itu kita ada produk tabungan dasar yang sifatnya tabungan dasar lah gitu. Jadi ada limit transaksinya, ada saldo maksimumnya, seperti itu. Itu memang khusus untuk nasabah-nasabah yang belum memiliki tabungan sama sekali. Jadi hanya bersedia memiliki satu rekening. Dia itu nggak punya rekening tabungan sebelumnya, baik di Bank BJB atau di bank lain. Itu memang tujuan dari OJK juga untuk jadi masyarakat tuh nggak usah nabung di di bantal gitu ya. Khawatir saya lihat berita-berita kan dia nabung sekian tahun, pas dibuka rusak duitnya, udah dimakan raya. Nah, kayak gitu. Nah, kita juga ada produk seperti itu, tabungan BSA, itu bisa dibuka di agen. Tabungan BSA? Ya, tabungan dasar. Tabungan dasar. Ya, tabungan dasar tersebut bisa dibuka di agen. Itu memang nggak ada biaya administrasi, nggak ada biaya ATM, tapi memang saldonya hanya maksimum 20 juta rupiah. Maksimum 20 juta. Tapi itu tercatat sebagai nasabah BJB ya? Tercatat sebagai nasabah Bank BJB. Dan akumulasi transaksi per bulannya hanya sampai 5 juta, Pak Satria. Maksimal? Maksimal. Tapi kalau misalkan saya mah bakal lebih dari 5 juta, itu boleh ditutup tabungannya, ganti ke tabungan reguler. Nabungnya pun atau transaksinya bisa di agen tersebut, tetap bisa. Oh, tetap bisa. Tapi ada karena reguler jadi ada administrasi tadi ya? Iya, itu bisa juga buka di agen tabungan karakteristik khusus tersebut. Itu agennya dapat fee loh, 10.000. Oh gitu? Tiap dapat buka nasabah? Buka rekening gitu. Kita ada programnya, tiap buka rekening kita kasih 10.000 ke agennya. Itu full, nggak dibagi-bagi buat untuk dia aja? Untuk dia aja buat di agennya. Tapi kalau misalkan mau buka tabungan reguler itu datang ke kantor Bank BJB. Tapi kalau misalkan mau dibantu sama agen itu silakan. Seperti referral lah gitu. Ya. Jadi pemberdayaannya bisa kemana-mana ya itu? Betul, bisa kemana-mana. Dan sekarang makin sini makin banyak gak yang pengen daftar sebagai agen? Alhamdulillah sih makin banyak ya. Kita juga kembangkan bisnis, jadi sifatnya nggak ke retail ya kalau Bank BJB. Jadi nggak jual ke perorangan, kita juga jual ke BPR, ke koperasi, karena mereka kan punya nasabah atau komunitas sendiri ya. Nah, bisa dimanfaatkan agen-agen tersebut untuk ngejaring komunitasnya gitu. Untuk badan hukum juga, kita juga ada koperasi. Koperasi itu baik koperasi dinas, koperasi sekolah, banyak yang jadi agen kita. Bahkan BPR pun bisa jadi agen kita, karena kan BPR itu nggak ada layanan. BPR bisa? Iya, nggak ada layanan transfer antar bank di BPR itu. Jadi mereka mengakalinya dengan daftar jadi agen kita. Kita pasangin edisi. Nah, dia bisa jadi bisa melayani transfer antar bank si BPR tersebut. Oh, gitu. Iya. Jadi terbantu juga ya kalau warga yang mau ini ya. Betul. Nah, tadi dari 690 miliar itu paling 690 miliar ya? Iya. Akumulasinya paling banyak di mana transaksinya? Masih Jawa Barat atau di mana? Iya, terutama di kabupaten mungkin ya, daerah-daerah di luar kota itu banyak, terutama di Jawa Barat, di Pelabuhan Ratu, terus di Priangan Timur itu yang paling banyak. 690 miliar itu didominasi 80%-nya kalau nggak salah mini banking. Mini banking 20%-nya itu untuk PPOB atau pembayaran pajak, beli pulsa, top-up data. Oh, pajak bisa juga ya? Pajak bisa. Di BJB bisa gitu. BJB bisa apa aja ya? Bisa apa aja. Bisa di mana saja tadi. Kapan saja, di mana saja. Nah, tadi kan pengen jadi agen ya. Kan pasti nih saya tuh penasaran juga. Memang semudah itu gitu jadi agen tuh? Verifikasinya gitu, pernah nggak kan diverifikasi dari berapa orang itu? Betul. Ternyata nggak. Yang biasanya yang gagal itu karena apa kan? Biasanya mungkin usahanya nggak ini ya, nggak ada usaha ataupun nggak ada
nggak ada pendapatan tetap gitu Ya. ataupun penghasilan utama. Ya, yang tadi penghasilan utama kuncinya. Makanya tiap pendaftaran itu si kantor cabang harus benar-benar nge-survey langsung ke si calon agennya. Dia benar nggak punya usaha usaha utama gitu Ya. atau penghasilan yang rutin gitu, ada pemasukan ke si agennya. Karena itu cukup penting untuk kelangsungan operasional si agen, Ya. terutama untuk transaksi. Kalau misalkan ada nasabah, dia di saldo nggak ada, tunai nggak ada, ya nggak bisa ngelayani nasabahnya dong, Iya, pelanggannya gitu. Nah, terus sekarang targetnya kan pasti target ada ya. Ya. Di tahun ini apa targetnya dengan sasarannya kemana gitu? Sama tahun depan tuh mungkin ada target nggak dari BJB Shop ini? Kita pengen bikin di tahun 2023 agennya pengen sekian ribu orang bertambah atau transaksinya. Harapan kita sih di transaksi ya Pak Satria, di transaksi karena makin banyak transaksi fee base bagi agen ataupun bagi Bank BJB pun pasti inline lah dengan bertambahnya transaksi ataupun agen seperti itu. Harapan kita sih agen-agen ini cukup pengennya bertambah banyak di seluruh jaringan kantor kita, terutama kita nggak bisa ekspansi dengan membuka kantor cabang atau kantor kas seperti itu ya. Itu karena kosnya cukup tinggi, besar gitu apalagi kayak tenaga kerja, biaya sewa gedung, operasional lainnya. Ya udah kita ekspansi lewat agen aja gitu, karena agen-agen ini cukup membantu layanan bank juga gitu. Kalau dari 690 miliar itu sebenarnya dari seluruh transaksi di BJB itu berapa persennya sih? Oh, kalau itu sih enggak Beda lagi ya? Beda lagi sih, masih tergolong kecil lah kalau 690 miliar, karena agen-agen kita pun nggak semuanya ada yang bagus ya. Ada yang biasa-biasa aja, bahkan ada yang nggak bertransaksi. Nah, itu tugas kita juga untuk memonitoring gitu, monitoring agar agen-agen ini terus dapat bertransaksi. Kita lakukan edukasi, training, dan kunjungan seperti itu. Memang masih cukup nggak bisa dibandingkan dengan transaksi karena di beda retailer isi ya? gitu, beda ini, beda modal juga sih. Karena semangatnya memang untuk agar semua warga bisa terakses untuk bertransaksi keuangan, itu kan tujuan utamanya ya. Utamanya itu. Iya, Karena menarik untuk nggak usah jauh-jauh datang ke bank. Kalau misalkan di masyarakat di sana ada, di sana ada agen loh. Nggak usah datang jauh-jauh ke bank. Kalau ke bank kan harus ada ojek, angkot misalkan. Nggak jauh-jauh, di sini ada bank, ada agen, tinggal datang aja ke agen tersebut. Jadi sebenarnya si agen ini juga menjadi ujung tombak sebuah bank ya kalau saat ini, khususnya termasuk bahwa untuk literasi keuangannya juga Kang. Ya, betul. Nah, karena memang ada beberapa agen kita di beberapa daerah, kalau misalkan banyak dia pelanggan ataupun bahkan ada pelanggan dari bank lain gitu ya. Karena kan dia pakai kartu bank lain. Mereka si agen itu kadang nawarin, udah pakai BJB aja tuh, buka tabungan BJB biar biayanya murah. Dari kebujukan itu udah lumayan kan, bisa jadi marketing secara tidak langsung. Nah, kalau dari bank lain berapa sih Kang? Gimana? Yang dari bank lain biasanya berapa? Kalau yang boleh tahu gitu, nggak usah sebutin biayanya. Kan tadi katanya kalau BJB paling murah. Paling murah 5.000. Paling mahal untuk transfer itu 10.000 Bank BJB. Nah, kalau bank lain kan ada tieringnya, di atas sekian juta misalkan 20.000. Oh, jadi ada levelingnya ya. Kalau ini nggak ada ya, mau transisi berapapun? Biaya kita flat sih 5.000 kalau untuk tarik tunai. Kalau transfer itu 10.000 kalau misalkan dia transfernya pakai ATM bank lain ya. Kalau ATM Bank BJB Rp500. Tinggal pemindah bukuan aja. Gitu. Itu biayanya 500 bahkan lebih murah. Kalau pakai transfer bank lain? Kalau transfer pakai BJB? Kalau misalkan nasabahnya bank lain, dia datang ke agen kita, itu 10.000. Seperti itu. Jadi bisa dapat berkali-kali sebenarnya? Iya. Seperti itu. Menarik juga nih. Nah, ini sebenarnya membuka peluang juga bagi ibu-ibu di daerah ataupun bapak-bapak juga untuk penghasilan tambahan ya, di luar penghasilan utama ya. Betul. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan Kang masyarakat kita yang di pelosok-pelosok soal menjadi agen laku pandai, apa sih keuntungannya apa aja? Nah, itu mungkin bisa. Ya, Bapak Ibu mungkin ya pemirsa, kalau misalkan punya usaha ataupun nggak apa-apa sebagai profesi jadi PNS ataupun pegawai, kalau mau jadi agen itu cukup gampang. Yang penting punya tabungan Bank BJB itu udah cukup. Tinggal sertakan kartu identitas, surat keterangan usaha kalau dia punya usaha. Kalau misalkan dia pegawai, cukup fotokopi surat kepegawaian. Nah, itu tinggal daftarkan saja ke jaringan kantor Bank BJB terdekat. Nah, keuntungannya kita ada komisinya, Bapak Ibu, komisinya kita dari biaya transaksi, agen dapat 50%-nya. Itu bisa menambah penghasilan di luar usaha utamanya gitu. Selain itu, mungkin
usahanya tambah ramai mungkin Pak Satria ya, bisa selain jualan mungkin makanan minuman, bisa jualan pulsa, terima pembayaran Voucher, pajak, bisa ya. bisa melayani transfer antar bank seperti itu. Usahanya makin ramai. Selain itu juga bisa jadi tokoh perbankan di masyarakat sekitarnya. Tokoh perbankan. Jadi dipercaya lah gitu. Ini mitra agen resmi Bank Iya. BJB misalnya. Kita juga kasih ini seragam Pak Satria. Oh, ada seragamnya? Iya, ID card seperti ini. Oh, ID resmi card artinya agen. sebenarnya? Iya. Sertifikat agen, terus spanduk, banner, pelatihan. Nah, seperti itu. Program-program kita untuk agen itu banyak. Jadi agen yang transaksi yang banyak kita kasih rewards kayak gitu. Siap. Seperti Terima itu. kasih banyak Kang Nani atas Sama-sama. waktunya nih. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lah kalau untuk menjadi agen laku pandai di BJB ya. Benefitnya banyak, keuntungannya banyak, dan yang intinya adalah bisa membantu keluarga sekitar, tetangga sekitar untuk bertransaksi keuangan. Karena kan bisa bisa melakukan transaksi hampir tiap saat ya. Iya. Intinya itu. Jadi ada unsur ibadahnya juga lah bagi sobat-sobat PR yang mau menjadi agen laku pandai. Terima kasih banyak Kang Nani atas waktunya. Sama-sama Pak Semoga Satria. sukses dengan BJB Bisa. bisanya ya. Bisa di mana saja, kapan Rasa. saja. Bisa di mana saja. Kapan saja, di mana saja. Ah, siap. Hatur nuhun, Sobat PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.